Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan lanjutkan seri belajar websitenya. Namun kita harus tahu dulu, yaitu pengetahuan awal sebelum belajar pemrograman website ya. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana website bekerja, apa itu domain, apa itu hosting, bahasa pemrograman apa aja yang dipakai, terus kebutuhan-kebutuhan lainnya yang dipakai itu apa gitu. Jadi secara umum website itu kan kumpulan dari halaman website yang saling berhubungan dan dapat diakses melalui halaman depan homepage menggunakan sebuah browser dan juga jaringan internet. Nah, jadi kalau nggak ada internet ya kita nggak bisa mengakses yang namanya website gitu ya. Kecuali website itu dijalankan secara lokal atau intranet gitu. Nah, alur kerja website itu pertama kan kita nih user gitu ya, user atau pengguna itu kita membuka laptop terus membuka browser ya. Contohnya Google Chrome atau Mozilla Firefox ataupun Safari, Opera Mini dan sebagainya gitu ya. Nanti kan kita akan masuk ke halaman seperti ini. Biasanya umumnya tuh munculnya ada tampilan Google di awal ya. Terus kita itu ngetik nih di halaman URL-nya nih. Misalnya kita ketik www.youtube.com gitu ya. Nah, yang namanya youtube.com ini .com atau mungkin kalau kita coba pakai yang lain itu ada yang .net atau yang .org gitu ya, atau .co.id atau .id, itu yang namanya domain. Jadi domain itu adalah alamat websitenya. Nah, terus kalau sudah ngetik alamat YouTube, kita kan enter nih, cetak gitu ya, enter. Nanti si DNS server ini membaca alamat domain ini, dia ngerubah menjadi sebuah internet protokol, alamat internet protokol atau IP address. Oke, jadi aslinya si contohnya ini www.youtube.com ini ya begini URL-nya 192.168.100.134 misalnya. Jadi tergantung si IP address masing-masing website itu pasti berbeda ya, karena sifatnya dinamis gitu. Oke, kita lanjut. Setelah kita ngetik kemudian enter, dia rubah jadi IP address, kita akan masuk ke yang namanya web server atau ke hosting ya, itu jadi di sana itu ada komputer server nih yang bisa diakses menggunakan internet ya. Isinya itu ada basis data atau database, oke. Ada codingan website nih, terus ada juga gambar-gambar misalnya ya, atau video atau audio dan sebagainya. Jadi si komputer ini ya layaknya sebuah komputer yang di dalamnya punya hard disk yang memiliki folder-folder khusus. Nah, jadi website itu ya isinya basis data, bahasa pemrograman, terus aset ya, baik itu foto ataupun audio video gitu, dijadikan satu folder, ditaruh di komputer server. Nah, jadi si hosting atau web server ini ya tempat naruh ini. Cuman bedanya kalau si web server ini bisa kita akses menggunakan yang tadi yang namanya adalah domain atau alamat website. Oke, kita lanjut. Nah, database, terus bahasa pemrograman, image atau aset dalam bentuk audio video ataupun sejenisnya atau animasi gitu ya. Kemudian oleh si server ini, si web server ini ditampilkan kembali ke browser ya dalam bentuk halaman website ya, misalnya youtube.com gitu ya. Jadi halamannya tampilnya YouTube. Jadi si YouTube itu kan kita lihat ada teksnya tuh, judul video, ada tanggal, ada juga videonya. Nah, jadi kombinasi tampilan seperti ini itu ya isinya ini teman-teman, database, bahasa pemrograman, terus foto ataupun videonya kayak gitu. Jadi itu cara kerjanya website. Nah, skill yang harus dipelajari ketika kita akan belajar pemrograman website itu ada
beberapa ini saya sudah listkan, yaitu satu HTML, ada CSS, ada JavaScript, ada server-side programming atau bahasa pemrograman server gitu ya, terus basis data sama desain grafis. Nah, jadi ternyata kalau kita belajar website itu ya kita harus belajar banyak. Beda dengan kita belajar pemrograman desktop ya cukup satu atau dua. Misalnya kita cukup belajar C# atau belajar Delphi atau belajar VB aja gitu ya. Tapi kalau kita pengen mendesain website atau memiliki website, ya ini bahasa yang paling skill yang harus kita kuasai. Walaupun tidak 100% mutlak kita ahli, tapi setidaknya kita punya pengetahuan dasar untuk melakukan kolaborasi antara elemen-elemen berikut ini. Nah, untuk desain grafis ini kita bisa pakai Photoshop, CorelDRAW atau AI. Jadi si Photoshop ini misalnya kita pengen nge-crop gambar, ngerubah desain menjadi lebih bagus, ataupun memanipulasi warna atau ngatur ukuran gitu ya. Kemudian kalau CorelDRAW sama AI kan ini kan basisnya vektor nih. Jadi kita bisa bikin icon, bisa bikin komponen-komponen animasi untuk website, untuk bikin gambar GIF dan sebagainya. Jadi desain grafis ini perlu sekali dipakai. Kadang-kadang kita juga bisa menggunakan desain grafis untuk mengukur layar website. Nah, HTML, CSS, dan JS saya rangkum seperti ini. Ini gambar saya ambil dari Google. Jadi si HTML ini secara umum itu adalah kerangka ya, atau structure. Nah, jadi kita kerangkanya seperti ini dulu. Kerangka itu ya misalnya kalau kita bikin denah lah ya, atau bikin denah, kalau bikin layang-layang tuh ya udah bambunya itulah, bambunya ada bambu lurus, ada bambu yang dilakukan sebagai yang namanya kerangka. Nah, si HTML ini punya komponen yang namanya head, body, dan footer gitu ya. Jadi kalau head itu biasa buat naruh link-link yang akan mengakses CSS, body itu konten websitenya, kemudian footer itu ya biasanya akan diisi dengan dia nge-link ke yang namanya JavaScript ya. Nah, kalau si CSS ini tugasnya dia itu untuk memberikan isi dari kerangka website yang sudah kita bikin dengan HTML. Jadi kalau di sini kerangkanya masih kosongan gitu ya, mungkin kita bisa kasih warna, misalnya dikasih rambutnya hitam, kemudian dikasih kulitnya jadi kuning, kemudian dikasih baju warna putih. Seperti teman-teman lihat itu misalnya website-website yang bagus gitu ya, kan warnanya beda-beda, fotonya, gambarnya beda-beda, kemudian layoutnya bagus-bagus seperti itu. Lalu kalau CSS ini kan sifatnya masih kurang atraktif ya, interaktif gitu. Nah, kita bisa tambahkan atau sisipkan JavaScript biar websitenya lebih menarik, bisa kita sebut lebih interaktif. Misalnya kita tambahkan animasi, kita tambahkan dialog, box, modal, ataupun beberapa efek-efek seperti slider, seperti banner pop-up dan sebagainya. Itu ketika kita mendesain tampilan website itu kita seringnya pakai HTML, CSS, dan JS. Jadi kalau kita masih pakai HTML, CSS, dan JS itu kita belum bisa terhubung dengan yang namanya basis data atau database. Nah, untuk bahasa server sendiri, jadi kita nggak cukup hanya belajar HTML, CSS, sama JavaScript. Kita butuh salah satu bahasa pemrograman di sini. Teman-teman boleh pilih salah satu, boleh PHP, boleh ASP.NET, boleh Ruby on Rails, boleh Python, boleh Golang, boleh Node.js, dan berbagai bahasa pemrograman yang mendukung bahasa pemrograman server. Jadi kalau bahasa yang tidak mendukung server ya dia nggak akan jalan ketika kita tempatkan di server hosting gitu. Jadi yang paling umum di Indonesia itu ya ini PHP, ASP.NET gitu ya, Python, Golang, Node.js, sama Ruby on Rails. Jadi teman-teman nanti tinggal pilih salah satu aja mau belajar yang mana gitu ya. Jadi kalau PHP ya bisa berinteraksi dengan HTML, CSS, JavaScript, .NET juga bisa, Rails juga bisa, Python bisa, Golang bisa, Node.js juga bisa. Dia bisa berinteraksi dengan yang namanya HTML, CSS, dan JavaScript. Oke, untuk basis data sendiri, basis data itu apa? Jadi, basis data ini tugasnya itu untuk menambung data yang secara terstruktur dari apa yang sudah
diinputkan oleh user gitu loh. Jadi isinya website itu ya terkumpul dalam basis data. Nah, hebatnya basis data ini, dia datanya bisa kita manipulasi. Maksud jadi manipulasi adalah kita bisa rubah, kita bisa tambah, kita bisa hapus, kita bisa ganti dan sebagainya. Nah, si basis data ini ada yang sifatnya structure, query-nya itu saling terhubung atau relasional, ada juga yang sifatnya tidak terstruktur atau non-SQL. Jadi bentuknya nanti JSON. Jadi itu basis datanya. Jadi kalau pertama kita itu belajar HTML, CSS, dan JS untuk bikin tampilannya atau bikin UI-nya, user interface-nya. Kemudian kalau server-side programming ini tujuannya biar database yang ini yang sudah kita simpan di sini atau data-data yang sudah tersimpan di MySQL atau MongoDB atau Oracle atau Firebase itu bisa tampil atau diolah di halaman yang sudah kita buat sebelumnya menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Jadi inilah perantaranya antara tampilan dengan isi data yang sudah tersimpan di basis data. Nah, untuk kode editornya, jadi kan kita nanti butuh software nih buat ngedit codingnya gitu ya. Jadi kalau kode editor yang paling sekarang lagi sering dipakai ya ini Visual Studio Code atau Atom atau Sublime Text atau Notepad++ gitu. Tanya teman-teman pilih saja salah satu sesuai dengan selera teman-teman ya. Jadi di kode editor ini nanti kita bisa ngedit data baik HTML, baik CSS, baik JavaScript-nya atau bahasa programan servernya, ataupun kita juga bisa mengedit kode-kode basis datanya. Jadi kira-kira untuk penjelasan awal ketika kita mau belajar website, saya cukupkan untuk pemahaman seperti ini gitu ya. Jadi nanti untuk lebih detail lagi bagian-bagiannya kita akan sambung di video-video saya berikutnya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.